wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan, keberkahan di pagi hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita semua bagi yang menuntut ilmu syar'i dengan pahala surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa dia menempuh suatu jalan yang mana tujuannya untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. 6. Di pagi hari ini insyaallah kita masih di pembahasan fadlul wudu, keutamaan wudu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca salah satu ayat tentang wudu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas salati, apabila kalian ingin salat dan sudah melaksanakan pembatal-pembatal salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah atau cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan juga tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai di siku-siku, wamsahu biru'usikum, dan usapi ru'us, biru'usikum, yaitu kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga basuhlah kaki-kaki kalian sampai al-ka'bain, yaitu kedua mata kaki kita. Dan ini menunjukkan para ulama mengatakan bahwasanya faraidul wudu, yaitu wajib-wajib yang harus kita laksanakan pada saat wudu, yaitu membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan juga membasuh kaki kita. Ada 4, ditambah lagi yaitu tartib wal muwalah, harus berurutan dan harus muwalat, yaitu berlangsung dari awal sampai akhir, harus dalam satu waktu. Kemudian juga ditambah dengan niat, karena niat adalah syaratul amal. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tashkurun, ya diakhiri dengan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya syariat wudu. Karena apa? Karena syariat wudu sangat banyak sekali keutamaan-keutamaannya, manfaat-manfaatnya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala membuat sebuah kaidah yang sangat ma'ruf, yaitu inna syari'ah la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pembuat syariat, memerintahkan sesuatu melainkan di situ pasti ada maslahahnya, ada maslahah khalisah murni, tidak ada mafsadahnya. Ada juga suatu ibadah yang maslahnya lebih banyak daripada mafsadahnya. Kemudian kita melanjutkan ke hadis 1024, kemudian 1025 dan juga 1026. Fadhal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhana wa man 'allamana al-khair. Amin.
قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا مهجلين من أثر الوضوء ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan wajah mereka putih berseri-seri dikarenakan bekas dari wudhu mereka. Maka siapa di antara kalian yang dapat untuk memperpanjang cahaya wajahnya, maka hendaknya dia melakukannya. Muttafaqun alaih. Baik. Kita baca satu persatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memberikan 3 faidah, 3 fadlu atau keutamaan orang itu berwudu. Yang pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku akan yud'auna, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ghurran itu wajahnya bersih, putih, muhajjalin dan juga telapak tangan juga kaki kita juga berwarna putih berseri-seri. Nah, muhajjalin kalau ghurran itu untuk muka, muhajjalin untuk anggota badan yang lain yang terkena wudu. Min asaril wudu, karena sebab dari bekasnya air wudu. Faman istata'a, barang siapa yang dia mampu, minkum dari kalian, an yutila ghurratahu falyaf'al, untuk mempanjang ghurrah yaitu cahaya, falyaf'al maka laksanakan. Hadis ini oleh para ulama membuat satu faidah yang penting bagi kita sebagai penyemangat untuk berwudu, yaitu min khasa'is hadhil ummah al-ghurratu wa tahjil min asaril wudu. Kekhususan umat ini adalah al-ghurrah, yaitu mukanya atau wajahnya putih, bersih, bersinar, wa tahjil dan juga anggota badan yang lain juga bersinar. Putih yang ma'ruf bagi kalian yaitu suatu warna yang melambangkan sucian, kebersihan, dan orang yang putih maka disebut ganteng atau cantik. Maka benar kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan al-bayadu nisful jamal al-bayadu nisful husni. Putih itu setengah dari kecantikan atau setengah dari kebagusan, itu ganteng. Jadi itu sebuah fakta bagi kita semuanya bahwasanya sebagian orang dari kita, terlebih khusus wanita, membeli sebuah produk atau yang bisa membuat putih wajahnya, maka dia akan kerjakan. Karena apa? Karena putih itu suatu kemuliaan, suatu keindahan. Nah, bahkan juga membeli sun cream agar bisa terhindar dari cahaya matahari, agar tetap putih, agar tetap bersinar, maka ini sebuah keindahan. Begitu juga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah cahaya al-bayad, putih, bagi orang-orang yang
bagi orang-orang yang berwudu dengan wudu yang benar. Dan Nabi SAW membuat sebuah gambaran bagaimana al-bayat, al-ghurra wa tahjil. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW ketika ditanya para sahabatnya, wahai Nabi, bagaimana engkau mengetahui umat-umat yang belum datang pada saat itu, yaitu umat-umat yang akan datang di akhir zaman? Maka Nabi SAW mengatakan, ala ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahrai khayli duhmin buhmin ala ya'rifu khaylahu. Nabi SAW menjawab pertanyaan para sahabat, apakah engkau tahu ada seorang yang memiliki banyak khayl, kemudian ada salah satu dari khayl tersebut, kuda tersebut, itu wajahnya putih di depannya, bulunya putih di depannya, kemudian juga di tangannya dan juga di kakinya juga putih. Ala ya'rifu khaylahu, apakah dia tidak mengenal kudanya? Maka itulah sebuah gambaran pada hari kiamat nanti Nabi SAW akan mengetahui umat-umatnya, yaitu dengan al-ghurratu wat tahjil, dengan wajah yang putih dan juga tangan yang putih dan juga kakinya yang putih. Berarti ini sebuah pelajaran bagi kita semua, bagi orang yang malas berwudu, tidak mau berwudu, maka seperti khailun aswad, seperti kayak kuda yang hitam, maka sebaliknya orang yang suka berwudu, maka Allah Subhanahu wa taala putihkan wajahnya dan tangannya dan juga kakinya. Hadis yang lain, wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tablugul hilyatu minal mu'min haitsu yablugul wudu, rawahu Muslim. Dan dari Abu Hurairah, beliau berkata, aku mendengar kekasihku sallallahu alaihi wasallam bersabda, keindahan dari perhiasan seorang muslim terkait berdasarkan dengan kesempurnaannya dalam berwudu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, faidah yang kedua, keutamaan yang kedua tentang wudu adalah tablugul hilyatu minal mu'min haitsu yablugul wudu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perhiasan, itu emas, perak dan perhiasan yang lain untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang yang berwudu. Haitsu yablugul wudu, sejauh mana dia berwudu, Hadis yang lain, al-hilyatul mu'min fil jannati tablughu mablaghal wudu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghiasi orang mukmin di surganya nanti dengan perhiasan emas dan perak sejauh mana dia berwudu. Ini juga sebagai penyemangat kita, sebagai motivasi kita untuk berwudu dengan sempurna. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menempelkan, akan menghiasi wajah-wajah kita, akan menghiasi tangan-tangan kita, akan menghiasi kaki kita dengan emas dan perak dan juga perhiasan yang lain karena sebab wudu kita. Hadis yang lain, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta tahruja min tahti azfarihi, rawahu Muslim. Dan diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya
maka akan keluar kesalahan-kesalahannya dari jasadnya hingga kesalahan itu keluar dari sela-sela kukunya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, keutamaan yang ketiga dari hadis Utsman bin Affan, itu sahabat yang mulia, khalifah yang ketiga yang memiliki banyak keutamaan, dan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, dan beliau memiliki dua keutamaan yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain, yaitu diantaranya apa? Al-haya, malu. Nabi SAW mengatakan, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah, apakah aku ini enggak malu dengan salah seorang yang malaikat juga malu, yaitu Utsman bin Affan. Yang kedua, sifat yang kedua yang jarang dimiliki oleh para sahabat, yaitu al-karam, sangat-sangat dermawan sekali. Itu sangat-sangat dermawan sekali, bahkan saking dermawannya beliau memberikan infak dengan 300 ba'ir, yaitu keledai, dan juga 1000 dinar yang seharga dengan 4 miliar kalau misalkan dirupiahkan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum, tidak akan bisa memudaratkan Utsman setelah sahabat Utsman ini menginfakkan seluruh hartanya, yaitu 300 ba'ir dan 1000 dinar. Kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu, barang siapa dia berwudu kemudian memperbagusi wudunya, kharajat khotayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi, semua khotaya, itu dosa-dosa, akan kharajat, akan dikeluarkan, min jasadihi, dari jasadnya, sampai pun takhruju min adfari, sampai pun kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang keluar dari bawah kuku-kuku kita. Hadis ini memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya semua ibadah itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Di antaranya adalah ibadah wudu. Dan ibadah wudu Allah Subhanahu wa taala akan ampuni ya dosa-dosa yang terkenai dengan badan yang kita kenai dengan wudu kita. Ya, dosa-dosa mata kita, dosa hidung kita, dosa bibir kita, dosa wajah kita, tangan kita, dan juga kaki kita akan Allah Subhanahu wa taala hapus dengan tetesan-tetesan yang keluar dari badan kita. Dan juga bahkan sampai yang kuku-kuku juga, di bawah kuku Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosa-dosa kita. Baik, kita akan membaca syarah, semoga kita bisa menghabiskan syarahnya. Fadhal. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, asy-syarh hadhihi al-ahadits zakaraha al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala fi Riyadhis Shalihin fi babi fadlil wudu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, yakni anna hadhihi al-ummah ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tud'a yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Al-ghurratu bayadul wajhi wa tahjil bayadul atrafil yadain wa atrafil rijlain. Diartikan hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dalam bab wudu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
sesungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan wajah mereka putih berseri-seri dan juga telapak tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas dari wudu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang cahaya di wajahnya, maka hendaknya dia melakukannya. Yakni bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah mereka bercahaya dan juga telapak tangan dan telapak kaki mereka bercahaya. Al-Ghurrah adalah putihnya wajah. At-Tahjil adalah bercahayanya ruas tangan dan juga ruas kaki. Samir. Yakni anna hadhihi al-mawadhi'a takunu nuran yatala'la'u yawmal qiyamati li hadhihi al-ummah wa hadhihi khassatun bina walillahil hamd. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am lakum sima laysat li ahadin ghairikum. Yakni alamatan tatabayyanu biha ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal yaum al-masyhud. Yakni bahwasanya tempat-tempat yang disebutkan tadi akan bercahaya yang terang benderang di hari kiamat, yang mana ini adalah kekhususan bagi umat Nabi Muhammad dan ini adalah kekhususan bagi kita, dan segala puji hanya milik Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, bagi kalian tanda yang tidak dimiliki oleh umat selain kalian. Ya, ini tanda yang membedakan umat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Taib. Ini tanda khususan umat Nabi Muhammad SAW itu dengan al-hurra wa tahjil. Adapun wudu, al-wudu itu bukan khususannya umat Nabi Muhammad SAW. Wudu ada di umat-umat sebelumnya. Adapun at-tahjil wal ghurrah itu bercahaya muka dan juga bercahaya tangan dan juga bercahaya kaki adalah kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, lakum siyaman laysat li ahadim minal umam. Kalian akan mendapatkan siyaman, pembeda atau ciri khas yang tidak ada di umat-umat sebelumnya. Lanjut. Wa hadha dalilun ala fadlil wudu wa anna a'dha'al wudu ta'ti yawmal qiyamati taluhu minan nur. Yaqulu faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Wa hadhihi al-jumlah laysat min kalamin nabiy sallallahu alaihi wasallam, bal hiya min kalami Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa laysat bi sahihatin min jihati al-hukm asy-syar'i li'anna dhahiriha anna al-insana yumkinuhu ay yutila ghurratahu, yakni yutila wajhahu, wa hadha la yumkin, fal wajhu muhaddadun min al-udhuni ila al-udhun wa min munhal jabhati ila asfalil lihyati la yumkinu ay yutal. Wa hadha mimma yadullu ala anna hadhihi al-jumlah min kalami Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalaha ijtihadan. Dan ini adalah dalil yang menunjukkan kesempurnaan wudu, dan anggota-anggota wudu akan datang pada hari kiamat dengan keadaan terang benderang diliputi cahaya. Dan lafaz faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, bagian dari lafaz ini bukanlah bagian dari hadis Nabi SAW, melainkan adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini tidaklah sahih dari segi hukum syar'i, karena zahirnya manusia tidak mungkin memanjangkan wajahnya, dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin karena wajah terbatas dari telinga hingga telinga berikutnya, dan dari lengkungan dahi hingga akar jenggot, dan tidak mungkin untuk dipanjangkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya jumlah ini muncul dari ijtihad Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kama asyara ila dzalika Ibnu al-Qayyim fi Nuniyati qala wa Abu Hurairah qala dha min kaisihi faghada yumizuhu ulul irfani
wa italatul ghurrati laisa bimumkinin aidan wa hadha wadihut tibyani. Sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Nuniyahnya, dan Abu Hurairah berkata dengan kecerdasannya, yang mana orang-orang yang memiliki akal memahaminya, membedakannya, di mana memanjangkan cahaya wajah, memanjangkan wajah adalah sesuatu yang tidak mungkin, dan ini adalah penjelasan yang sangat jelas. Lakin ala kulli halin ma faradahu Allahu alaina an naghsila al-wujuha wal aydiya ila al-marafiqi wal arjula ila al-ka'bain, hadha huwa muntahal wudu wa kafa bihi fahran ay ya'tiya an-nasu yawmal qiyamati wa hadhihi al-mawadi'u tatala'la'u nuran min ajsadihim min atharil wudu. Fa fi hadha dalilun ala fadilatil wudu wa ala isbatil ba'si ala anna al-umama yawmal qiyamati ta'ti kullu ummatin tud'a ila kitabiha hal tabbaqat kitabaha am lam tutabbikhu. Tetapi ala kulli hal, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita dari membasuh wajah dan kedua tangan hingga siku dan kaki hingga mata kaki adalah batasan-batasan dari anggota wudu, dan cukuplah sebagai suatu kebanggaan yang mana seorang datang pada hari kiamat dan anggota-anggota wudunya tadi bercahaya terang benderang di tubuh mereka karena bekas dari wudu mereka. Dan ini adalah dalil dari keutamaan wudu dan tetapnya hari pembalasan, di mana seluruh umat pada hari kiamat akan datang dengan apa yang telah diserukan kepada mereka dalam kitab-kitab mereka, dan apakah mereka telah mengerjakan apa yang diserukan kepada mereka di dalam kitab mereka atau mereka tidak mengerjakannya. Baik. Kemudian beliau mengatakan faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Hadis ini atau kalam ini bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya kalam Abi Bakar atau kalam Abu Hurairah. Ini namanya ziyadah mudrajah, itu tambahan yang ditambahi oleh Abu Hurairah tersendiri, yaitu Abu Hurairah dzakarul hadis, menyebutkan hadis, kemudian menyebutkan setelahnya sebuah kalam, sebuah perkataan yang mana orang yang mendengarkan itu mengira bahwasanya itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis mudraj. Hadis mudraj, yaitu hadis yang mana mengira orang yang membacanya atau orang mendengarkannya itu sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan masalah italatul ghurrah, memanjangkan wudu, itu ada dua madhab, ada dua pendapat. Pendapat pertama yang dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Durar, beliau mengatakan mustahab untuk dipanjangkan wudunya. Misalkan wudu wajah kita sampai sini, ya, sampai di sini, maka kita disunahkan untuk memanjangkan basuhnya. Tangan kita sampai mirfaq, sampai siku-siku, dipanjangkan ke atasnya. Adapun yang sahih wallahu alam bisawab, yaitu perkataannya Ibnu Qayyim dan juga perkataannya gurunya yaitu Ibnu Taimiyah, dengan menganggap bahwasanya itu bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, karena para sahabat pun tidak pernah meriwayatkan seperti ini kecuali Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa amal hadis tsani, wa amal hadis tsani hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tablughu hilyatul mu'min haitsu yablughul wudu. Al-hilyatu yaumal qiyamati yuhalla biha ar-rajul wala biha rijalu wan nisa.
yalbasu rijalu wan nisa'u hilyatan min zahabin wa fiddatin wa lu'lu'in wa hullu asawira min fiddah yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a. Adapun hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keindahan, kesempurnaan dari perhiasan seorang muslim tergantung pada kesempurnaannya tatkala berwudu. Perhiasan yang digunakan berhias oleh seorang mukmin baik dari laki-laki maupun perempuan pada hari kiamat ialah perhiasan yang mereka gunakan terbuat dari emas, perak dan juga mutiara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hullu asawira min fiddah, dan mereka memakai perhiasan gelang-gelang dari perak, dan juga yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a, dan di dalamnya mereka diberi perhiasan berupa gelang emas dan mutiara. Fahum yuhallawna bihadhil anwa'is salasa, yalbasu rajulu wal mar'atu fil jannati hulliyan min hadhil anwa'i as-salasa, dhahabin wa fiddatin wa lu'lu'in, wala budda an takuna marsufatan ala wajhin yahsulu bihil jamalu akthar wa akthar, لأن التحلي بكل نوع من هذه لا شك أنه يكسب الإنسان جمالا، فإذا رصف بعضها إلى بعض ورتبت ترتيبا حسنا أعطت جمالا أكثر يوم القيامة تبلغ الهلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. Dan mereka akan dihiasi dengan 3 jenis perhiasan ini, yang mana seorang laki-laki dan perempuan di hari kiamat akan berhias dengan ketiga jenis perhiasan tersebut, yaitu emas, perak dan mutiara. Maka selayaknya seorang untuk menggabung, la budda an takuna marsufan, itu terpasang, harus memasang dengan segi yang dia dengannya mendapat keindahan yang lebih. Karena berhias dengan ketiga jenis tersebut tidak diragukan lagi akan menambahkan keindahan, dan apabila digabungkan satu dengan yang lain maka akan menambah keindahan dan keindahan yang lebih pada hari kiamat, akan memberikan keindahan yang lebih di hari kiamat. Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Kesempurnaan dari perhiasan seorang mukmin tergantung pada kesempurnaannya dalam berwudu. Idzan kullu dhira'i yakunu hilyatan mamlu'an hilyatan min adh-dhahabi wa fiddatin wa lu'lu'in. Wa hadha yadullu ala fadilatil wudu haitsu takunu mawadi'uhu yaumal qiyamati yuhalla bihal insan fil jannah ja'alani Allahu wa iyyakum min ahliha. Maka seluruh sendi akan dipakaikan perhiasan yang bercahaya, baik itu dari emas, perak ataupun mutiara, dan ini menunjukkan akan keutamaan wudu, yang dimana tempat-tempat itu di hari kiamat akan bercahaya bagi manusia di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dan kalian dari orang-orang yang diberi perhiasan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa amal hadis tsadis, dan hadis kedua kita sudah paham ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghiasi seorang mukmin pada hari kiamat dan juga di surganya nanti dengan az-zahab wal fiddah wal lu'lu', dengan emas dan perak dan juga perhiasan yang lainnya. Hadis ketiga, wa amal hadis tsalis hadis Utsman radhiyallahu anhu fa fihi anna man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu tahruju khatayahu ma'a hadzal wudu' hatta min tahti azfarihi wa ala hadza fal wudu'u yakunu sababan li kaffaratil khataya hatta min adaqqil makan wa huwa ma tahta al-azfar wa hadhihi al-ahadits wa amsaluha yadullu ala anna al-wudu' min afdalil ibadat wa annahu ibadatun yanbaghi lil insani an yanwiya bihi at-taqarrub ila Allah azza wa jalla. Dan hadis yang ketiga, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya barang siapa yang berwudu dan dia
menyempurnakan wudhunya, maka akan keluar dosa-dosanya, di mana dosa-dosanya keluar bersamaan dengan wudhu ini hingga keluar dari balik kuku-kukunya. Dan wudhu adalah sebab dari diampuninya dosa-dosa hingga dari tempat-tempat yang paling terpencil, yaitu dari bawah kuku. Dan hadis ini dan yang semisal dengannya menunjukkan bahwasannya wudhu adalah ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling utama, dan dia adalah ibadah yang selayaknya seorang muslim untuk meniatkan at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia menghadirkan niat di dalam hatinya bahwasanya dia berwudu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu idza shalla yastashiru bi annahu yataqarrabu ilallah, kadzalika wa huwa yatawadda wa yastairu bi annahu yamtathilu amrallahu fi qawlihi wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, wa yastashiru aidan annahu muttabi'un li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wudhu'ihi. Sebagaimana tatkala dia salat, dia menghadirkan niat bahwasanya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga tatkala dia berwudu, dan dia juga menghadirkan niat bahwasanya dia sedang mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam firman-Nya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, apabila kalian berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian. Dan dia menghadirkan juga niat bahwasanya dia sedang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wudunya. Wa kadzalika aidan yastaqdiru annahu yuridu sawab wa annahu yusabu ala hadzal amal hatta yutqinahu wa yuhsinahu wallahul muwaffiq. Dan begitu juga dia menghadirkan niat agar dia memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia agar dia diberi ganjaran atas amalannya tersebut hingga dia akan menyempurnakannya dan memperindahnya. Allahul muwaffiq. Baik, alhamdulillah, khulasahnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan untuk orang-orang yang berwudu. Yang pertama apa? Akan mendapatkan ghurran muhajjalin, akan mendapatkan cahaya di wajah dan juga cahaya di bagian anggota tubuh yang terkena dengan airnya. Tambah lagi, keutamaan kedua adalah Allah Subhanahu wa taala yang setelah memberikan cahaya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hulli, yaitu hulyah, perhiasan di mukanya, di tangannya, dan juga di kakinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menambah keutamaan, yaitu dengan cara menghapus dosa-dosa orang-orang yang berwudu. Karena sejatinya orang yang berwudu itu adalah penghapus dosa, dan sebaliknya maka yang tidak berwudu maka dia tetap akan membawa dosa di hari kiamat, dan juga akan membawa muka yang hitam, tangan yang hitam, dan juga kaki yang hitam. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV.